Oke, jadi sebelum memulai, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hmm, Gimana? Ada yang mau itu dulu nggak? Tapi ada yang mau cerita dulu gimana TO-nya kemarin? Masih ingat nggak soal-soalnya atau kalian udah ngelupain aja gitu? Dan aku mau ngasih tahu nih kalau sebenarnya soal-soal TO yang kemarin tuh emang bisa dibilang susah ya, lebih susah dibandingin soal-soal yang mungkin kalian biasa temuin di sekolah kalian gitu, yang dikasih sama guru-guru kalian. Jadinya soal-soal yang dikasih sama kakak-kakak sandal ilmu ini udah apa ya? Ada yang mendekati Olimpiade, bahkan ada yang udah soal-soal Olimpiade gitu. Jadinya emang mungkin kalau kalian ngerasa susah ya itu normal gara-gara emang kita sengaja bikin ini agak susah. Tapi kalau misalnya kalian bisa pun juga keren banget gitu. Oke. Jadinya aku bakal bahas ya. Ada yang private chat aku nih soal TO IPA yang materi gelombang, Kak, susah banget gitu katanya. Ayo kita coba lihat-lihat aja dulu ya. Oke, jadinya aku bakal ngebahas soal yang ini nih, nomor 16. Kalian masih ingat soal ini? Ada yang ingat jawaban kalian apa? Menurut kalian bener apa enggak? Tahu nggak caranya? Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat juga nggak apa-apa ya, gara-gara kita bakal bahas. Nah, ini tuh masuknya materi em, tekanan ya, salah satunya hukum Archimedes yang gaya apung. Mungkin ini salah satu, jadinya ini salah satu soal yang aku bikin juga, dan em, sebenarnya nggak terlalu susah kalau kalian udah paham cara pakai rumus-rumusnya yang ada gitu. Oke, jadi em, aku bahas aja. Oke, pertama kita pakai rumus gaya ke atas dari Archimedes atau gaya apung. Nah, di sini kita udah ketahui gaya apungnya itu 4N. Jadi ya, tapi kita tulis dulu deh rumusnya. Rumusnya itu kan F sama dengan, ada yang tahu nggak? Rho dikali G dikali V. Nah, dan V-nya ini adalah volume benda yang tercelup. Oke. Sekarang, oh ya, kita belum baca soalnya. Sebuah benda mengapung di atas air dengan 4/5 bagian muncul di atas permukaan dan gaya apung bendanya 4 Newton. Jika massa benda adalah 1.500 gram, maka massa jenis benda tersebut adalah, kita di sini dapat data kalau massa jenis air, mungkin kalian juga udah tahu, udah hafal, itu 1.000 kilogram per meter persegi. Terus percepatan gravitasi yang bakal dipakai untuk G ini 10 meter per sekon persegi. Kita langsung masukin aja. Tadi katanya kan mas, gaya apungnya 4, ya udah kita masukin 4. Oh ya, dan ini massa jenis air ya. Jadinya kita masukin 1.000. Kemudian G dikali 10 percepatan gravitasi. Kemudian V-nya. Nah, V-nya ini kita pakai apa nih? Oh ya, jadi kita lihat dulu yang ditanya tuh, sebenarnya kita ditanya apa? Yang ditanya itu kan massa jenis benda. Massa jenis benda itu kan massa per volume ya, massa jenis.
Dan kita di sini udah tahu masanya. Masanya itu 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Kalau kita udah tahu massa dari benda ini, caranya kita tahu massa jenisnya, berarti kita cari volumenya. Nah, di sini kan emang di soal ini kita nggak tahu nih volumenya berapa. Yang kita tahu cuman bendanya ini mengapung di atas air dengan 4/5 bagian muncul di atas. Kalau misalnya 4/5 bagian muncul di atas, berarti 1/5 bagiannya, 1/5 V dari volumenya itu berada di bawah. Dan volume benda yang ada di bawah atau volume benda yang tercelup di dalam air itu adalah yang kita pakai di rumus ini. Makanya jadinya 4 dikali 1.000 dikali 10 dikali 1/5 V. Nanti kita bisa tahu jadinya volumenya itu berapa. Kita pindahin ini ke ruas kiri yang tadinya ini 10⁻³ kali 10 atau 10⁻⁴. Kalau misalnya kita pindah ruas jadi 4 dikali 10⁻⁴ di kiri. Atau kita gini aja deh, mungkin kalian belum terbiasa. 4/10.000 ya, karena ininya dipindahin ke kiri. Terus 1/5 V. Di sini kita bisa kali silang, jadinya 5-nya ke sini, terus 1.000-nya di sini aja jadinya ya, berarti 20/10.000 sama dengan V. Nah, ini berapa nih hasilnya? Kita bisa coret ini berarti 2/1000 atau 2/1000 itu 2/10⁻³ atau 0, berapa nih? 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0,002 ya. Atau kita pakai 2 kali 10⁻³ juga udah itu sih, udah enak. Oke, kita lanjut ke karena kita udah dapat volumenya, dan ini volumenya udah dalam meter ya, udah dalam meter persegi. Gara-gara kita yang lain ini kita ngitungnya kan udah pakai Newton, kita terus hitungnya pakai percepatan gravitasi dan lain-lain, udah pakai itu ya satuan internasional. Jadi kita di sini kita dapat volumenya itu udah dalam satuan meter. Nah sekarang kita udah dapat volumenya, kita ngitung massa jenisnya. Massa jenisnya itu massa per volume. Nah massanya kita udah tahu 1.500 gram, itu kita jadiin, karena di sini yang diminta itu satuannya semua kilogram, berarti kita jadiin 1,5. Gara-gara 1.500 itu 1,5 kilogram. Terus dibagi 2 kali 10⁻⁻³. Nah, 1,5 bagi 2 itu kan 0,75. Terus berarti sisanya di sini 1/10⁻⁻³. Kayaknya aku hapus dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Terus gara-gara 10⁻⁻3-nya itu di bawah, 1/10⁻⁻3 itu sama aja kayak 10⁻3. Nah, ya udah kita tinggal kaliin 0,75 dikali 10⁻3 atau 1.000. Dan hasilnya adalah 750 kilogram per meter kubik. Tuh. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut lagi nih nge-explore soal-soal yang lebih mantap. Kak, Kak, bisa diulang soalnya tadi saya kurang paham. Oh iya, kamu kurang pahamnya yang mana? Dari awal, Kak. Oke, iya nggak apa-apa. Oke. Oke, kita sekarang di sini ada soal di mana kita ketahui ada namanya gaya apung benda. Dan gaya apung benda ini adalah kalau kalian udah pasti belajar namanya kan gaya Archimedes ya, dan rumusnya itu bisa kita dapat F sama dengan
Rho atau massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali sama volume benda tercelup, V tercelup. Nah, oke, sekarang kita juga kalau kita baca soalnya yang dia minta adalah kita cari tahu massa jenis benda yang lagi mengapung di atas air ini. Nah, massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, di sini kita tahu kalau massa dari bendanya itu 1.500 gram. Kita udah tahu massanya nih. Kalau kita mau nyari massa jenis, berarti kita kalau udah tahu massanya, kita harus tahu volumenya kan. Nah, berarti kita harus tahu volume dari bendanya nih. Gimana caranya? Oke, caranya kita pakai data yang kita udah ada di soal nih, yang kita udah dikasih dari soal apa? Kita tahu kalau kita ketahui ada gaya apung benda, terus kita tahu massa jenis air, kita tahu percepatan gravitasi juga. Nah, berarti kita bisa tahu nih volume bendanya. Nah, tapi ya udah kita masukin dulu ya. Jadi gaya apung benda itu kan F ya, dari gaya Archimedes atau gaya ke atas kalau dari benda yang lagi mengapung. Jadinya F-nya itu 4, kita masukin sama dengan rho air atau massa jenis air 1.000 dikali sama percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat dikali volume yang tercelup. Nah, sekarang kita di sini lihat soalnya lagi. Dibilang katanya sebuah benda mengapung di atas air dan 4/5 bagiannya muncul di atas permukaan. Kalau 4/5-nya muncul di atas permukaan, artinya 1/5 bagiannya, kan kalau suatu bagian yang sempurna, yang komplit itu 1 ya. Berarti kalau misalnya 4/5-nya ada di atas, berarti sisanya itu ada 1/5 ada di bawah lagi volume yang tercelup. Berarti 1/5 V. Nah, di sini kita udah dapat persamaan untuk kita bisa mencari si V ini, si volumenya. Gitu. Ini kita tinggal otak-atik aja deh. Kita di sini dikaliin 5. Kalau dikaliin 5 kan ininya kecoret, tapi ininya jadi 20 gitu. 4 kali 5. Terus kali 10 kali V. Nah, terus kita pindahin lagi. Ini 20 per... Ini matematika aja ya. Kita coret, jadinya 2 kali 10 pangkat min 3. Atau 0,002. Nah, kita udah tahu volumenya nih. Kalau kita udah tahu volumenya, ya kita tinggal cari massa jenis ya dong. Cara nyari massa jenis kan yang kayak tadi, massa jenis dari bendanya, yaitu massa per volume. Nah, massanya kita udah tahu dari soal, nggak usah kita cari 1,5 kilogram. Kenapa kilogram? Gara-gara yang diminta ini kan kilogram per meter kubik ya. Jadinya 1.500 gramnya dijadiin 1,5 kilogram. Dibagi 0,002 meter pangkat 3. Nah, ini kita bisa modifikasi jadi 15. Terus kalau misalnya kayak gitu, berarti yang di bawah ini 0,02. Atau sebenarnya ini tinggal, kalau misalnya kalian udah paham, ini 1,5. Ini tadi kan 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini sebenarnya masalah hitung-hitungannya aja sih yang mungkin agak ribet bagi kalian. Agak susah. Jadinya 15 per 1,5 per 2 itu kan 0,75. Ini 10 pangkat min 3-nya ada di bawah. Kalau misalnya dia ke atas, dia jadinya 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. Berarti ini kan tinggal 0,75 dikali 10 pangkat 10 pangkat 3 berarti atau 0,75 dikali 1000 kan. Dan hasilnya itu 750 begitu. Dan jawabannya jadi yang kita dapat adalah B. Jadinya ini ada beberapa tahap gitu. Jadi kalian cerna dulu soalnya yang dia pengen apa. Oh, kita udah tahu, kita disuruh nyari massa jenis dari bendanya.
terus kita udah tahu masanya, berarti kita harus cari tahu volumenya nih. Nah, gimana ya cari tahu volumenya? Nah, kita lihat lagi di soal, oh ternyata diketahui ada gaya apung benda, ada bagian bagian dari benda yang muncul gitu. Jadi kita masukin aja, kita masukin ke rumus Archimedes. Berarti kita bisa tahu dari soal ini nih lagi tentang hukum Archimedes gitu. Nah, ya udah kita tinggal masukin massa jenis air 1000, terus percepatan gravitasi 10, terus volume benda tercelup. Nah, ini mungkin yang agak tricky nih, kalian agak bingung mungkin cara nyari volumenya gimana, kan kita nggak tahu apa pakai massa. Mungkin kalian bisa tiba-tiba langsung masukin V gitu. Nah, sebenarnya bisa juga nih kayak gini. Tapi kalau nanti kalian dapat kalau misalnya kalian di sini rumusnya itu V bukan 1/5 V, berarti yang kalian dapat ini bukan volume dari bendanya, tapi volume dari benda yang tercelup gitu. Jadi nggak seluruh dari bendanya itu. Kalau misalnya kalian mau keseluruhan bendanya, kan kita udah tahu kalau 4/5 bagian itu muncul di atas permukaan. Kalau 4/5 bagian muncul di atas permukaan, berarti yang ada di bawah itu 1/5 dari volume totalnya gitu. Dan ya udah, ini kalian tinggal cari aja V-nya, kalian pakai matematika, pindah-pindah ruas dan lain-lain. Nanti kalian udah dapat volumenya. Kalau misalnya kalian udah dapat volumenya, itu kalian tinggal masukin aja ke rumus massa jenis. Massa jenis kan massa per volume, massanya udah dari soal dan volumenya udah diketahui dari yang kita hitung ini gitu. Kak, izin bertanya. Oke. Dapat Aku hapus ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Gimana nih kalau soal nomor 17 sih sebenarnya, maksudnya soal kedua yang kita bahas ya sekarang. Gimana, kalian ada yang dapat dan paham betul nih gimana cara ngerjainnya? Karena ini menurut aku nggak susah, cuman ada beberapa tahap gitu. Tahapnya agak panjang untuk menyelesaikannya. Oh, oke. Jadinya aku bahas aja ya langsung. Kalau misalnya kita baca soalnya dulu deh. Ada ikan A dan B berenang di dalam suatu akuarium berisi air dengan massa jenis air ya kayak udah biasa 1000 kilogram per meter kubik. Nah, terus kita tahu juga luas penampang ikan A itu 150 cm persegi dan luas penampang ikan B itu 200 cm persegi. Maka perbandingan gaya yang menekan ikan A dan ikan B. Nah, mungkin di sini kalian agak kejebak atau gimana mungkin kalau bisa jadi. Soalnya di sini yang ditanya itu adalah perbandingan gaya. Kalau misalnya mungkin kalian udah biasa lah ngelihat soal ada akuarium gitu kan biasanya tekanan hidrostatis ya. Pokoknya tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan gitu biasanya, atau misalnya penyelam atau apapun lah biasanya yang ada di akuarium atau misalnya di dalam laut gitu. Ya udah, berarti kita cara ngitungnya itu rumus-rumus yang kita bakal pakai aku bakal tulis dulu ya. Jadinya rumus yang kita pakai itu adalah ini rumus tekanan biasa yang paling basic, yang paling mendasar, P sama dengan F per A. Nah, terus kita juga bakal pakai P sama dengan Rho dikali G dikali H. Ini tekanan hidrostatis. Nah, nanti P yang kalian dapat di sini akan kalian pakai di sini. Jadinya kan yang ditanya itu gaya ya. Kalau gaya itu berarti F sama dengan P dikali A kan. Kalau misalnya dibikin segitiga kan ini berarti apa ya? Ini yang di atas F. Mungkin kalian kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari F itu kan P kali A gitu, atau ya
Mungkin kalian juga udah paham matematika gitu, udah paham cara ngotak-ngatik persamaan aljabar, harusnya kalian udah jago ya. Itu tinggal kita taruh di ruas kiri kan A-nya dikaliin gitu. Jadinya F sama dengan P kali A gitu. Nah, yang perbandingan gaya yang menekan itu F ini bukan P ya. Kalau P itu kan tekanan ya gitu. Jadinya mungkin kalian ada yang udah dapat tekanan hidrostatis perbandingannya terus kalian langsung jawab tuh. Dan ini itu salah ya, gara-gara yang di sini yang ditanya itu perbandingan gaya. Oke, sekarang kita mulai bahas soalnya. Pertama kita hitung tekanan hidrostatis dari ikan. Tekanan hidrostatis dari ikannya kan ada dua ya, ikan A dan ikan B. Nah, sekarang kita hitung tekanan hidrostatis dari ikan A. Itu rumusnya rho G HA. Gara-gara kita bedain ya, ada HB, ada HA. H itu kan jarak dari permukaan air ya ke dalam. Nah, berarti kita tinggal masukin aja PA itu 1000 dikali percepatan gravitasinya 10 dikali HA. Dari permukaan air ke ikan A itu jaraknya 0,2 meter. Berarti 0,2. Kita bisa dapat tekanan hidrostatis dari A-nya adalah 2000. Sekarang kita ngitung tekanan hidrostatis dari si ikan B. Rho G H B. Nah, di sini bisa dilihat kalau ada keterangan dari A ke B itu 0,3. Tapi HB ini 0,3 atau bukan? HB itu bukan 0,3 ya. HB-nya berapa? Ada yang bisa jawab? 0,5, Kak. Ya, benar. Jadinya HB-nya itu 0,5 gara-gara jarak dari permukaan ke permukaan air ke ikan A itu 0,2 dari sini ke sini. Nah, terus 0,3 yang dari yang di sini 0,3 itu kan dari A ke B kan, bukan dari permukaan ke B. Jadinya kita harus tambahin nih dari 0,2 ditambah 0,3. Berarti HB-nya itu 0,5 begitu. Jadinya kita masukin aja nih ke rumus 1000 dikali 10 dikali 0,5 gitu. Dan hasilnya adalah 5000 ya. Nah, di sini kalian bisa aja udah dapat perbandingan ya kan, kalau perbandingan itu kan dibilangnya perbandingan A dan B. Misalnya kalian langsung bandingin tekanan hidrostatik A dan tekanan hidrostatik B ini kan langsung bisa kalian dapat 2:5. Kalian jawab gitu. Tapi jawabannya kan bukan itu. Gara-gara yang ditanya ini perbandingan gaya gitu. Jadi jangan sampai ketipu sama soal juga karena yang di sini yang ditanya adalah perbandingan gaya. Nah, sekarang kita pakai rumus yang udah kita ketahui nih yang tadi nih F sama dengan P kali A. Kita sekarang pakai FA, apa gaya yang menekan si ikan A. Tekanan ikan A tadi 2000, A-nya itu luas penampang ya, dan di sini kita juga udah dapat luas penampangnya 150 cm persegi atau 1,5 meter. Sebenarnya kalian kalau ditanya perbandingan satuan itu udah nggak terlalu penting ya, cuman di sini aku coba pakai satuan aja biar lebih teratur. Ini 2000 dikali 1,5 jawabannya 300 Newton. Sekarang yang ditanya FB. Tadi tekanan ikan B itu 5000 dan apa? Luas penampang ikan B itu 200 cm persegi atau 2 meter. Jadinya 10.000 Newton. Nah, kalau dibandingin berarti ke bawah. Itu di sini aja ya. Berarti hasilnya FA dibanding FB. FA-nya itu 3000, FB-nya itu 10.000. Kita coret-coretin aja nih nolnya. Jadinya hasilnya 3:10 gitu. 3:10 jawabannya adalah yang B. Gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut sebentar? Kak,
Ya, Itu yang 10 dapat dari mana ya? Tadi masih yang 10 ya. ya yang 1000 Ya, dikali 10 itu. jadinya kalau dari rumusnya itu kan tekanan hidrostatis itu rho GH ya. Rho itu adalah si di sini kan air ya. Di sini akuariumnya isinya air. Jadinya rho-nya itu adalah massa jenis dari air. Terus G-nya itu percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu kan 10 ya. Jadinya makanya di sini kita pakai 10 gitu. Itu di soalnya di sini nggak dikasih tahu sih sebenarnya kan apa ada percepatan gravitasinya berapa. Cuman em, kalian sebenarnya kalau perbandingan kan si G-nya ini sebenarnya bakal kecoret kalau misalnya kalian coba banding-bandingin itu. Karena G itu suatu suatu konstanta gitu kan yang kalian juga perlu ingat gitu. Nilainya 10 atau biasanya dipakai 9,8. Cuman mungkin nggak terlalu sering ya karena 9,8 itu angkanya agak susah gitu, nggak bulat kayak 10. Jadi kalau 10 kan gampang gitu. Tuh, jadi 10 itu dari percepatan gravitasi. Oke, aku bakal hapus ya. Sebentar. Oke. Sekarang kita lanjut yang ini nih. Ini soalnya kelihatannya panjang ya, kayak agak pusing gitu. Mungkin kalian eh, ini juga salah satu. Jadi ya ada untuk dari kedua soal yang tadi itu soal yang bikin dan ini juga mungkin ini kelihatannya karena bacaannya banyak gitu kelihatannya kok agak membingungkan gitu ya. Maksudnya apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat baik-baik atau mungkin pelan-pelan aja mungkin bisa dikerjain gitu. Oke. Gimana? Kalian waktu kemarin ada yang bisa nggak jawab yang ini? Sebenarnya ini nggak susah loh. Mungkin karena panjang aja. Oke, oke, aku bahas ya. Ini tentang kalau tadi materinya tentang tekanan-tekanan, terus apa massa jenis. Sekarang kita udah beda lagi nih. Udah masuknya ke gelombang. Oke, kita baca soalnya dulu deh. Di sini dibilang Nuri sedang bermain dengan seutas tali yang ia gerakan sehingga terbentuk gelombang transversal. Nah, gelombang transversal itu gelombang yang kayak biasa yang bentuknya kayak gini. Diketahui amplitudonya dan periode gelombang yang terbentuk secara berturut-turut ada 30 cm dan 0,5 detik. Jadi amplitudonya 30 cm dan periode gelombangnya 0,5 detik. Terus kita juga tahu jarak antara titik A dan B itu sejauh 120 cm. Nah, titik A dan B itu apa? Titik A dan B itu terletak pada puncak gelombang yang terpisah oleh 3 lembah gelombang. Nah, ini kita dari yang kita kita baca, kita gambar dulu deh, biar gampang. Kita bikin sumbu X-nya, sumbu ininya, terus kita bikin gelombangnya. Kita dibilang di sini kalau A itu di puncak gelombang. Misalnya kita misalin di sini A. Terus B-nya itu ada di puncak gelombang juga, tapi terpisah oleh 3 lembah gelombang. Nah, lembah gelombang ini kan ini ya, ini lembah gelombang, ini namanya lembah gelombang. Jadinya kita gambar 3 lembah gelombang. 1, 2, 3. Nah, ini puncak gelombang lagi. Nah, ini baru B. Jadi gambarnya kayak gitu. Di sini kan 1 lembah,
1 lembah, 2 lembah, dan 3 lembah gitu. Makanya jadinya ada di sini dibilang ini walaupun nggak terlalu rapi tapi anggap aja ininya sama ya kayak gelombang biasa. Di sini dibilang kalau ada A dan B terletak pada puncak gelombang. Mungkin kalau ada yang belum ngerti aku jelasin lagi ya. Jadinya ada A dan B terletak pada puncak gelombang yang terpisah oleh 3 lembah gelombang. Nah, berarti kita tahu kalau A dan B itu ada di puncak gelombang. Makanya di sini aku taruh nih A dan B di puncak gelombang. Tapi tadi sebelum aku kan gambarnya dari A dulu kan, A-nya itu di puncak gelombang. Nanti kita baru gambar 3 lembah. Kita bikin gelombang aja terus sampai ada 3 lembah, terus kita ketemu lagi yang namanya puncak gelombang. Nah, baru itu namanya si B gitu. Terus kita tahu apa lagi nih? Katanya A dan B itu terpisah sejauh 120 cm. Berarti A ke B ini jaraknya 120 cm. Kita juga tahu dari soal kalau T atau periodenya itu 0,5 detik. Nah, oke, sekarang kita mulai ke yang ditanya nih beda lagi nih. Ini cuman dia ngejelasin situasinya doang. Habis itu baru ditanya nih. Jika Nuri memperlambat gerakan tangan ya sehingga terbentuk gelombang dengan periode 3 kali semula. Berarti T aksen ya aku T aksen itu T setelah Nuri memperlambat gerakannya gitu. 3 kali semula berarti 1,5 detik. 0,5 kali 3 kan 1,5 detik. Kemudian cepat rambat gelombangnya seperti semula, berarti sama. Berarti kita bisa lambangin juga, berarti V atau cepat rambat sebelum sama dengan cepat rambat sesudah. Gitu. Terus kita yang ditanya, oke kita udah masuk yang ditanya nih, maka panjang gelombang serta jarak antara titik A dan B pada gelombang baru secara berturut-turut adalah, nah kita hitungnya gimana ya, Hayo? Oke, kita kalau kita mau cari panjang gelombang setelahnya setelah Nuri memperlambat gerakan ya berarti kita harus cari panjang gelombang sebelum si periodenya ini diperlambat gitu kan. Caranya gimana? Nah, kita di sini udah dapat nih. Dari A ke B itu ada 120 cm. Nah, dari A ke B ini ada berapa gelombang? Coba. Di sini ada 1. Ini kan ini 1 gelombang nih. Ini 1 gelombang. Terus ini 1 gelombang lagi. Bentar aku pakai warna yang beda aja deh biar kelihatan. Misalnya aku pakai warna merah ya. Jadinya sebenarnya ini kan 1 gelombang nih. Ini 1 gelombang. Terus ini 1 gelombang lagi, ada 2 gelombang. Terus ini 3 gelombang. Jadinya ada 3 gelombang. Berarti dari A ke B itu ada 3 gelombang. Kita bisa simpulin kalau dari A ke B itu ada 3 gelombang. Ada 3 gel. 3 gelombang itu jaraknya 120 cm. Kalau misalnya 1 gelombang berarti berapa? Tinggal dibagi 3 kan 120-nya. Berapa nih 120 bagi 3? 40. Iya, 40, Kak. benar, 40 cm. Nah, 1 gelombang itu 40 cm, Nas. 1 gelombang 40 cm ini artinya apa? Ini kan panjang gelombang ya, lambda kan. Berarti lambdanya itu 40 cm. Nah, sekarang aku pindah ke sini yang di bawahnya udah padat. Oke, sekarang kita tahu kalau cepat rambat gelombangnya sama. Nah, kita sekarang rumusin deh. Cepat rambat gelombang ini kalau misalnya kita sangkutin dengan si panjang gelombang dan periode nih gimana nih? Kan kita tahu kalau panjang gelombang per periode ini sama dengan ini. Jadi kita bisa perbandingkan nih. Kayak gini perbandingannya. Jadinya sebelum sama dengan sesudah gitu. Karena kita tahu kalau cepat rambatnya itu sama gitu. Berarti cepat rambat sebelum sama dengan cepat rambat sesudah. Cuman sekarang kita ubah cepat rambatnya kita ubah jadi
lambda per T gitu. Jadi kita buat perbandingan. Sekarang kita tahu kalau si lambda awalnya itu 40 cm atau 0,4 meter. Terus T awalnya itu 0,5 detik. Terus yang kita pengen tahu kan ini ya, yang ini nih. Lambda setelah si Nur ini memperlambat gerakan tangannya. Terus ininya 1,5. Nah, ini kita sebenarnya bisa langsung coret ini sama ini. Ini hasilnya kan 0,5 dibagi 0,5 dua-duanya jadinya ini 3, ini 1. Terus dikali silang jadinya hasilnya 1,2 sama dengan lambda aksen atau lambda sesudah yang kita dapat. Berarti 1,2 ini satuannya meter ya. Berarti di sini kalau di jawabannya kan harus dalam sentimeter, berarti berapa? 1,2 meter. Ada yang tahu 1,2 meter kalau dijadiin sentimeter? 120, Kak. Ya, 120 cm. Oke. Nah, tapi ini kita baru dapat ininya nih, panjang gelombang yang baru. Sekarang kita ditanya jarak antara titik A dan B yang ada di gelombang baru. Nah, ini mungkin agak sebenarnya agak menipu, soalnya harusnya titik A dan B itu mau kalian gimana pun bentuk gelombangnya, harusnya kan jarak A dan B itu tetap 120 cm gitu. Berarti jawabannya A. Karena jarak A ke B itu ya tetap aja segitu. Gitu sebenarnya. Gara-gara A dan B itu kan suatu titik yang ada di tali gitu kan. Suatu titik yang ada di tali, dan walaupun kalian mau bikin si gelombangnya kayak gimana pun, si titik A dan B itu bakal sama gitu jaraknya. Yang beda mungkin sekarang si lambdanya yang berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau gambar gelombang yang baru, ini bentuknya nih sebenarnya kayak gini. Karena sekarang jarak A ke B-nya itu 120 cm itu satu gelombang, berarti sebenarnya dari A ke B itu jadinya sekarang cuma satu gelombang. Jadi misalnya di sini A, terus kita bikin satu gelombang aja udah. Nah, kayak gini. Ini 120 cm kan? Tetap sama aja, cuman bedanya gelombangnya itu bentuknya yang beda gitu, gara-gara sekarang periodenya udah diganti, terus panjang gelombangnya juga udah diganti gitu. Jadi kalau jarak A dan B-nya mah ya tetap aja gitu. Mungkin kalian ada yang terkecoh, mungkin ada yang enggak juga. Keren sih ini, soalnya emang soalnya kan agak panjang ya, jadinya kalian harus baca perlahan-lahan. Sebenarnya nggak terlalu susah kalau misalnya kalian paham konsep dari gelombang-gelombangan ini gitu. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut lagi? Oke, aku hapus dulu ya. Oke, udah paham. Gimana yang lain udah paham juga? Oke, bagus kalau udah paham. Oh ya, ini aku mau bilang lagi ya, kalau tadi kan aku udah bilang nih ya di awal-awal, kalau soal-soal yang ada di TO ini kan lumayan susah gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa paham, bisa ngerjain ini, harusnya sih udah bisa ya ngerjain kalau misalnya nanti ulangan keluar tentang tekanan, tentang si gelombang-gelombang ini, gara-gara di sini nih diuji konsepnya kalian, kalian inget gak rumus-rumusnya dan cara penggunaannya gitu. Dan di sini nggak cuman misalnya soal yang misalnya kalian diketahui misalnya periodenya 5 detik, terus misalnya
kecepatan gelombangnya 10 meter per second gitu. Terus misalnya yang ditanya cuman panjang gelombangnya. Nah, kalau itu kan gampang ya, itu kalian tinggal tinggal ingat rumusnya aja gitu. Nah, kalau di sini ini beda. Jadinya kalian lebih di apa ya, lebih diajak untuk memikir lebih jauh lagi gitu tentang ini nih diapain dulu ya, apa yang dicari dulu gitu. Nah, terus kita juga nggak bisa langsung masukin rumus aja kan di sini, karena kita harus terus kalau misalnya kalian gak gambar nih, kalau aku dulu kalau misalnya sampai sekarang bahkan kan kalau di SMA tuh ada pelajaran gelombang ya. Ya, itu di chat ada yang bilang namanya soal HOTS emang. Jadinya soal yang HOTS itu higher order thinking skill. Jadi di soal-soal yang kalian perlu mikir lagi dan tahap-tahapannya tuh nggak cuma langsung kalian hitung sekali langsung dapet gitu. Kalian harus nyari yang ini dulu, baru dapet gitu. Nah, aku juga di SMA kan ada materi gelombang ya. Materi gelombangnya yang pasti lebih kompleks, dan kalau misalnya ada soal-soal tentang gelombang, biasanya aku gambar dulu gitu biar kalau tentang panjang gelombang, tentang cepat lambat gitu, gara-gara kalian jadi lebih gampang nih bayanginnya. Oh, ini bentuk gelombangnya kayak gini, terus dari jaraknya gimana dari gelombang ke gelombang kayak gitu. Yang sebelumnya yang penting yang pasti kalian harus ngerti dulu gitu satu gelombang itu dari mana sampai mana, terus periode itu apa, frekuensi itu apa, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kalian udah paham itu harusnya sih udah bisa ya, dan ingat-ingat rumusnya aja. Itu berarti kita lanjut aja ya. Oke, di sini kita udah masuk biologi nih, bukan fisika. Nggak ngitung-ngitung lagi. Kalian ada yang mau jawab nggak sebelumnya? Ada yang mungkin kalian mau kasih tahu nih 1, 2, 3, 4 nih organnya namanya apa aja. Terus misalnya kalian udah mau langsung jawab ini juga nggak apa-apa. Di chat atau misalnya mau private chat atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Oke, jadi menurut aku juga ini soal biologi yang apa ya, yang lumayan juga sih. Maksudnya kalian nggak yang langsung kalian bisa lihat terus langsung bisa jawab gitu. Kalian harus baca nih satu-satu. Yang dia tanya apa, terus yang dia di sini kan dia yang A ini bentuknya A sampai E itu kan pernyataan. Pernyataan yang kalian perlu lihat benar apa enggaknya. Gara-gara di sini yang ditanya pertanyaan yang tepat yang mana gitu. Oke. Sebelum masuk ke pernyataannya yang kita mau tentuin yang mana yang benar, kita lihat dulu nih gambarnya. Di sini ada gambar organ pencernaan ya. Dan di sini ada satu itu apa? Ada yang tahu? Satu itu adalah pankreas, benar. Pankreas. Dua itu ini gampang ya, harusnya kalian tahu nih, ini lambung. Yang dua itu lambung, yang ketiga ini hati. Yang keempat, ada yang tahu nggak? Batu empedu, Kak. Ya, jadinya ini namanya kantung empedu ya. Jadinya kantung empedu itu jadinya isinya cairan-cairan empedu, dan cairan empedu itu yang dihasilkan oleh hati. Jadinya si kantung empedu ini menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Ini adalah kantung empedu. Nah, di kantung empedu ini juga bisa terjadi batu empedu ya. Batu empedu itu lumayan banyak juga yang menderita gitu. Itu disebabkan gara-gara jadi ya si kantung empedu ini tugasnya itu kan nyimpen cairan empedu ya. Cairan empedu itu tugasnya untuk membantu pencernaan lemak, dan kalau misalnya ada orang yang misalnya makan lemak yang berlebihan kayak gitu-gitu, itu pasti bikin si empedu dan hatinya ini bekerja lebih keras gitu, dan resikonya bisa sampai ke batu empedu, dan batu empedu itu biasanya perlu jadi sampai dioperasi sih, biasanya cuma diambil atau dilaser kayak gitu. Cuman mungkin ada yang sampai diambil gitu kalau misalnya udah parah. Itu info sedikit aja sih tentang si apa
kantung empedu sama penyakit batu empedu. Jadi kita baca aja deh satu-satu nih sekarang. Dari pernyataannya yang mana yang benar. Oke. Pertama, organ 3 menghasilkan enzim yang digunakan pada organ 2. Berarti kita organ 3, organ 2-nya nih kita ganti aja deh. Maksudnya berarti hati menghasilkan enzim yang digunakan pada lambung. Benar apa enggak? Salah ya. Jadinya enzim ini, enzim yang ada di lambung itu diproduksi sendiri sama si lambung. Kayak mungkin kalian tahu apa ya, pepsin, renin, terus salah satunya juga yang bukan enzim tapi ada namanya asam klorida, HCl. Nah itu mungkin kalian tahu kan ya, itu di lambung dan itu semuanya diproduksi di lambung, hati enggak memproduksi itu. Nah, yang pernyataan yang B, peradangan yang terjadi pada organ 1 disebut juga sebagai appendicitis. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang mungkin pas awal ngelihat si 1 ini adalah usus buntu gitu. Tapi enggak ya, jadinya 1 ini adalah pankreas. Jadinya appendicitis ini kan adalah peradangan pada appendix atau usus buntu ya. Dan di sini ini pankreas gitu. Jadi nggak ada hubungannya ya sama appendicitis, ini salah. Kemudian organ 2 memiliki banyak struktur mikrofili dan di dalamnya terdapat enzim dari organ 1. Oke. Ini agak interesting nih apa pernyataannya. Gara-gara dibilang di sini lambung, berarti ya organ 2 kan lambung memiliki banyak struktur mikrofili dan di dalamnya terdapat enzim dari organ 1. Nah, sebenarnya C ini adalah pernyataan yang benar kalau misalnya organnya itu organ apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kira-kira yang punya banyak struktur mikrofili, terus ada enzim dari pankreas gitu. Ada yang tahu? Harusnya ini kan dibilangnya lambung ya. Ini udah pasti salah. Soalnya ada struktur ada organ lain nih, yaitu organ usus halus. Jadinya organ usus halus nih yang punya banyak struktur mikrofili, atau mikrofili itu kayak jari-jari kecil gitulah yang ada di jonjot usus, bisa dikenal juga namanya jonjot usus ya, itu mikrofili. Itu dia tugasnya untuk memperluas daerah penyerapan di dalam usus gitu. Jadi bukan di lambung. Dan di dalamnya emang ada enzim dari organ 1 kan, dari pankreas itu ada enzim yang dipakai di usus itu gitu. Tapi nggak dipakai di lambung. Oke, sekarang yang D. Organ 3 menghasilkan cairan basah yang dapat disimpan pada organ 4. Nah, ini yang barusan aku jelasin yang di awal banget. Jadinya organ 3 ini hati kan, terus organ 4 itu kantung empedu. Dan si hati ini menghasilkan cairan empedu. Dan cairan empedu mungkin kalian udah tahu juga sebenarnya cairannya itu basah sifatnya. Tahu kan sifat basah berarti yang pH-nya di atas 7. Sama kalian udah belajar lakmus belum? Kertas lakmus. Yang misalnya kalau asam itu merubah kertas lakmus menjadi merah, terus kalau basa itu mengubah kertas lakmus menjadi biru. Nah, ya itu. Jadi cairan si organ 3 ini menghasilkan cairan yang bersifat basa. Ya tuh, Icat ada yang jawab udah. Oke. Ya, jadinya si organ 3, si hati ini menghasilkan tadi yang aku bilang cairan empedu, dan cairan empedu ini bersifat basa gitu. Dan cairan empedu ini bisa dipakai langsung di usus. Jadinya kan tadi yang aku bilang kan si cairan empedu ini untuk membantu penyerapan lemak. Cuman dia bisa disimpan dulu di organ 4 gitu. Udah Kak, tapi gara-gara gak pernah latihan jadi lupa. Iya, jadinya mungkin kalau itu kalian latihan aja sih. Karena nggak terlalu ribet juga sih untuk kalian nginget-nginget yang lakmus itu. Kalian ingat aja kalau asam itu merubah lakmus jadi merah, kalau basa itu merubah kertas lakmus menjadi biru. Udah kayak gitu-gitu aja sih. Terus pH-nya asam itu di bawah 7, pH-nya basa di atas 7 gitu. Karena 7 itu netral, bukan asam atau basa. Itu.
Itu kalian bakal belajar lebih nanti di SMA. Itu masuknya kimia ya soalnya. Dan di SMP kan kalian belum belajar ya kimia secara detail nanti. Nah di SMA kalian belajarnya lebih lanjut. Oke, jawabannya D. Oke, tapi aku mau bahas yang E juga nih. Organ satu adalah tempat penyerapan nutrisi makanan yang telah dicerna. Nah ini benar-benar gak jelas ya. Harusnya ini pankreas. Kalau pankreas itu untuk menyekresikan enzim-enzim dan segala macamnya, bukan penyerapan nutrisi. Masa makanannya masuk ke dalam pankreas gitu kan aneh ya. Oke, berarti jawabannya yang D, organ 3 menghasilkan, organ 3 atau hati menghasilkan cairan basa yang dapat disimpan pada organ 4 atau kantung empedu. Tuh. Ada yang mau bertanya nggak tentang sistem pencernaan atau yang misalnya nggak terlalu berhubungan sama yang apa lagi kita bahas juga nggak apa-apa. Saya kalian penasaran tentang apa gitu. Sebelum kita lanjut nih ke nomor 20, ternyata fisika lagi nih, hitung-hitungan kita. Oh, cara menghafal enzim-enzim. Iya, jadinya menurut aku sih sebenarnya ya menghafal enzim-enzim itu emang agak susah gara-gara ya banyak kan enzim-enzimnya, terus yang ada dari pankreas lah, ada yang dari usus, ada yang dari hati. Em, dan menurut aku ya sebenarnya nggak terlalu penting juga kan ya ngafalin enzim, kayak buat apa gitu ngafalin enzim ya. Cuman ya kalau misalnya kalian mau ulangan kan ditanya kan nama-nama enzimnya ya. Nah jadinya em, menurut aku kalau kalian mau menghafalin enzim, nama-nama enzim pencernaan itu di internet mungkin atau di catatan kalian itu ada nggak enzimnya itu jadinya berbentuk tabel gitu, misalnya di apa di lambung ini ada apa aja, di hati ini ada apa aja, jadi kalian teratur gitu bisa ngelihat kalau misalnya di lambung ini ada enzim apa aja, kalau misalnya yang dihasilkan pankreas ada apa aja, ya, kayak gitu sih. Kalau menurut aku kalian lebih, terus juga kalian cari tahu apa ingat-ingat gitu kalau di lambung ini apa yang dicerna gitu, terus di kalau misalnya di usus ini apa yang dicerna gitu, dari situ kalian juga bakal ingat nih, oh enzim, oh kita mau ngecerna em, lemak gitu misalnya, ngecerna lemak itu siapa nih enzimnya, enzim enzim lipase gitu, enzim. Nah, lipase itu dari kata lipid, dan lipid itu adalah lemak sebenarnya. Mungkin kalian nanti bakal lebih familiar di SMA. Cuman di SMP kan kalian mungkin belum pernah dengar lipid ya. Cuman kalau lipid itu adalah lemak gitu sama aja. Jadi kalau kayak lemak itu dicerna oleh enzim lipase kayak gitu. Terus kayak misalnya terus di lambung juga ada pepsin untuk mencerna protein. Tapi nanti kan pepsin itu nggak mencerna protein sampai selesai, nanti misalnya di lambung baru kan maaf di usus halus baru dicerna lagi kan, karena di usus halus itu tempat penyerapan, jadinya semua semua makanan-makanan itu di breakdown atau dihancur-hancurin sampai apa ya molekul yang terkecilnya gitu biar gampang diserap. Nah itu kalian jadinya bisa ingat-ingat juga dari situ kira-kira di kalau di usus halus nih apa aja yang dicerna. Sebenarnya aku juga nggak ada tips secara itunya sih, karena gara-gara emang ya hafalin aja gitu kan. Dan tapi itu sih kalau menurut aku, kalau aku dulu ya aku ngafalin enzimnya itu dari kayak fungsi-fungsinya gitu. Misalnya di usus gitu loh, kayak misalnya ususnya ngapain gitu. Di usus emang di usus tuh makanan diapain gitu, apa aja yang dicerna. Nanti kita kayak bisa mengasosiasikan gitu. Kita bisa nyambung-nyambungin nih, oh dicerna di sini misalnya si protein. Oh jadinya enzimnya yang protein-protein ini apa ya gitu. Misalnya kalian jadinya bisa kayak gitu deh gitu. Menurut aku gitu aja sih. Cuman ya kalau namanya dihafalin ya dihafalin gitu kan. Jadinya kayak ya iya sama-sama. Ya jadinya tipsnya kayak gitu aja sih. Kita lanjut aja ya ke nomor 20. Ini fisika tentang alat optik. Tapi alat optiknya nggak susah sih kayaknya nih, tentang cermin datar. Ini oke, jadi ini perlu digambar. Kita baca
dulu ya soalnya. Hasna meletakkan botol 20 minum dari suatu cermin datar. Misalnya aku gambar di sini cermin datar ya. Jadi kan cermin datar. Terus di sini ada botol minum. Botol minumnya aku pakai warna biru. Terus dibilang Hasna. Hasna itu kan nama orang ya. Udah kita gambar, nggak usah gambar orang lah ya. Gambar biar gampang nih. Kotak aja lah. Ceritanya orang si Hasna. Terus kalau cermin datar, kalau misalnya dia ini, misalnya botol minumnya itu jaraknya 20 cm kayak gini, berarti bayangannya juga 20 cm kan? Tapi maya, dia itu di dalam, ceritanya di dalam cerminnya gitu kan. Jadinya ini kita bagi, jadinya di sini ini adalah nyata. Di sini ini pokoknya si botol benerannya, terus ini si Hasnanya, terus kalau kesananya itu baru maya. Ceritanya sebenarnya nggak ada gitu, ini kayak di dalam kaca gitulah ya, di dalam kacanya. Cuman kalau jaraknya itu, jaraknya sebenarnya kita bisa bilang kayak gini gitu, jarak misalnya dari kaca ke si botol minum 20, berarti dari kaca ke bayangannya, ke gambar si apa ini namanya botol minumnya juga sama. Terus kita juga bisa dapat lagi, katanya kemudian Hasna berdiri 1 meter 1 meter di apa ya itu katanya, di belakangnya ya, di belakang botol minumnya. Berarti kalau di 1 meter di belakang botol minumnya berarti gini kan. Ups. Di 1 meter. Berarti ininya juga 1 meter nih, di sini 1 meter. Oke. Nah, sekarang kita disuruh cari perbandingan. Yang pertama perbandingan jarak antara botol minum dan bayangan Hasna. Botol minum itu yang mana? Botol minum itu yang aku kasih tanda panah. Ini botol minum, bentar pakai warna hitam deh biar terlihat. Yang ini botol minum, yang ini bayangan Hasna kan? Ya, gitu. Berarti jaraknya berapa nih? 20 dari nyata, dari ini ke sini 20, dari ini ke sini jadi 40, 20, terus tambah 20, berarti di ke sini 40. Terus ke sini lagi 1 meter, berarti 140 ya lah, 140 cm. Karena 1 meter itu kan 100 itu ya, 1 cm, berarti jaraknya itu 140 cm. Kita catat dulu, jaraknya 140 cm. Dibandingin sama apa nih sekarang? Yang sekarang yang ditanya itu bayangan Hasna, jarak antara Hasna dan bayangannya. Berarti si bayangannya Hasna sama si Hasnanya. Berarti kita tinggal hitung aja dari sini. Ini kan 1 meter tambah 20 cm, berarti 120 cm. Tinggal dikali 2 kan, gara-gara ya jaraknya sama dari bayangan ke itu. Berarti 240 cm. Nah, paham nggak bisa dapat 240 cm dari mana? Kan gini ya, dari aku gambar lagi deh di sini jaraknya. Di sini kan dibilang dari sini ke sini, kok malah dihapus? Oke, dari jarak dari sini ke sini itu kan berapa? 20. Jarak sini ke sini 1. Berarti 1 meter atau 100 cm. Berarti dari ke sini 120. Ya kan? Dari kaca ke bayangannya Hasna itu sama aja kayak dari kaca ke si Hasnanya. Jadi dari ke sini juga 120. Berarti kalau dari sini ke sini, berarti tambahin aja 120 tambah 120, 240 cm gitu. Nah, ya udah ini tinggal kita sederhanain aja perbandingannya. 0, ini bisa dibagi 2 jadi 7, ini bisa dibagi 2 jadi 12. Sudah 7/7 banding 12. Oke, setelah ini biologi. Mas, ada lagi 2 biologi ya. Oke. Kita langsung aja ya.
berikut yang merupakan proses ekskresi. Menurut aku ini gampang sih. Ada yang mau jawab nggak? Coba. C, Kak. Iya, benar. Yang C itu adalah proses namanya sekresi. Gara-gara ya dia menghasilkan enzim gitu. Menghasilkan enzim itu dia kan bukan kalau ekskresi itu kan kayak kalau mungkin kalian ingat definisinya itu kan kayak membuang zat sisa ya, membuang zat sisa dari metabolisme atau dari apa gitu. Nah sekarang ini sedangkan pankreas menghasilkan enzim pencernaan ini kan bukan sesuatu yang sisa atau sesuatu yang harus dibuang gitu, emang sesuatu yang perlu dihasilkan oleh si pankreas ini untuk membantu pencernaan dari makanan-makanan yang ada di dalam usus halus gitu kan. Kayaknya jawabannya ini yang C itu. Yang ditanya yang bukan ya. Jadinya yang A ini benar, hati itu mengeluarkan zat-zat sisa dari penembakan sel darah merah. Jadi si hati ini tugasnya salah satunya adalah semacam apa ya, menghancurkan sel darah merah yang udah tua atau udah rusak, udah gak terlalu bagus lah, jadinya udah nggak layak dipakai sama tubuh kita, ini di rombak sama si hati. Dan banyak hasil-hasilnya yang dihasilkan dari perombakan sel darah merah ini. Salah satunya adalah bilirubin. Nah, bilirubin ini bakal dikeluarin dalam urin. Jadinya si hati ini kan ngerombak sel darah merah. Terus salah satunya itu ada bilirubin kan. Nah, bilirubin ini adalah yang membuat urin kalian itu warnanya kuning. Itu dari si bilirubin gitu. Jadi sebenarnya bilirubin ini adalah salah satu komponen dari hasil perombakan sel darah merah yang ada di hati. Gitu. Kemudian yang B, gas karbon dioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru. Oke, jadinya gas karbon dioksida di sini dikeluarkan oleh uap air dan oleh paru-paru, bener ya? Itu salah satu proses ekskresi. Jadinya karbon dioksida dan uap air itu udah nggak dibutuhkan kan. Jadinya proses respirasi oleh paru-paru yang dibutuhkan apa? Kalau pas kita menghirup gas itu apa? Gas yang kita gitu, hirup, yang kita butuhkan. Oksigen, Kak. Iya, benar. Jadinya yang kita hirup itu oksigen, dan nanti mungkin kalian penasaran nih oksigennya sebenarnya di apa ini di dalam tubuh gitu. Ini, nah itu panjang ceritanya. Itu kalian kalau mau belajar biologi lagi itu panjang ceritanya bisa gimana sih oksigen itu bisa nanti berubah jadi karbon dioksida dan uap air. Cuman yang perlu kalian tahu ya manusia itu menghirup oksigen, kita menggunakan oksigen dan hasilnya nanti akan ada karbon dioksida dan uap air yang ya kita udah nggak butuhin lagi gitu. Jadinya kita dikeluarkan oleh paru-paru. Yang C udah aku bahas, terus yang D, proses pembentukan urin pada ginjal. Nah ini juga pasti kalian udah tahu kan prosesnya, yang ada filtrasi, terus reabsorpsi, augmentasi kayak gitu. Itu pasti kalian udah familiar gitu. Bahkan itu paling dibahas ya kalau nggak salah kalau di bab ekskresi ini justru si urin biasanya, gara-gara yang kayak bagian-bagian dari nefron gitu kan, yang ada tubulus proximal, tubulus distal, lengkung Henle, apa glomerulus gitu-gitu. Nah itu kalian jangan sampai lupa itu juga ya. Terus keringat yang dikeluarkan oleh kulit. Nah ya, jadi keringat ini juga salah satu yang diekspresikan, yang dikeluarkan, zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit. Tapi sebenarnya keringat ini kenapa dikeluarkan sewaktu kita lagi misalnya kepanasan atau gerah? Jadi keringat ini sebenarnya kayak kalau misalnya keringat ini menguap atau evaporasi itu sebenarnya mendinginkan kulit kita gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi panas atau gerah kan, terus keringat kita keluar, itu keringatnya itu saat si keringat itu evaporasi itu bakal ngedinginin kulit kita gitu. Makanya kayak tubuh kita tuh kayak memerintahkan pokoknya otak kita memerintahkan kulit kita lah gitu untuk mengeluarkan si keringat ini untuk mendinginkan tubuh gitu. Oke. Kita next ya. Mungkin ada yang mau ditanya dulu di soal nomor 21, walaupun nggak singkat ya sebenarnya, nggak susah. Kalau nggak kita lanjut aja ke nomor 22 nih, tentang mineral tubuh. Ini tentang tetap masuk sistem pencernaan sih. Cuman mungkin mineral
kita kerjain aja dulu ya. Mineral tubuh yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah, serta mineral yang digunakan dalam membentuk hormon tiroid. Nah, ini mungkin kalian nggak terlalu ini nih, familiar dengan hormon tiroid atau apa-apa kayak gitu. Nah, cuman jawabannya di sini, kalian tahu nggak yang proses pembekuan darah itu mineral apa? Ada yang tahu? Kalsium bukan Kak? Oke, jadinya benar ya jawabannya itu kalsium yang membentuk proses pembentukan darah. Cuman di sini kan ada dua ya, bisa bisa A, bisa C nih. Kira-kira, sorry, bentar. Pembentukan hormon tiroid. Oke. Nah, tapi untuk pembentukan hormon tiroid ini sebenarnya kayaknya salah ya. Harusnya pembentukan hormon tiroid itu adalah iodin atau ion iodin. Mungkin kalian pernah dengar namanya hormon apa ion iodin. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk hormon tiroid, cuman sebentar ya. Ini adalah nomor 22. Oke. Jadinya di kunci jawabannya juga salah nih, katanya C. Tapi harusnya mungkin yang dimaksud ini aku salah ngetik ya, mungkin bukan hormon tiroid. Mungkin kalian tahu ini ion Fe ini dipakai buat apa? Ada yang tahu nggak di dalam tubuh? Besi. Biasanya mungkin kalian kayak tahu penyakit kekurangan zat besi atau apa itu biasanya berasosiasinya sama darah kan ya, sama misalnya Itu maksudnya bukan. ya jadinya si Fe atau ferrum itu salah satu komponen dari hemoglobin. Mungkin kalian pernah dengar juga dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah ion yang um, bukan ion sih, logam. Sebenarnya Fe itu logam. Sebenarnya Fe itu besi, beneran besi gitu. Tapi kalau misalnya ya di dalam tubuh kita kan nggak mungkin besinya kayak apa ya, besi sepeda gitu kita telan kan nggak mungkin gitu. Jadi ya, si Fe-nya itu cuman dikit banget ada di dalam tubuh kita, gara-gara di yang kita butuhkan juga nggak terlalu banyak dan apa ya, nggak sebanyak glukosa gitu. Glukosa itu kan yang misalnya kayak yang ada di nasi itu kan karbohidrat ya, glukosa itu salah satu karbohidrat dan itu kan penting ya. Kalau mineral ini kan bukan suatu apa nutrisi yang benar-benar kita butuh secara banyak gitu. Makanya jadinya Fe-nya itu mungkin kalian bayangin gimana caranya besi ada di dalam tubuh kita gitu kan. Nah, ya kan kalian udah pernah dengar tentang atom, udah belajar tentang atom kan, atom kecil banget ya. Dan ya Fe ini cuman sekecil itu gitu, tapi ada banyak, nggak ngumpul gitu. Dia nggak membentuk suatu misalnya logam koin atau kayak gimana gitu ya. Dia tersebar aja gitu di dalam tubuh kita. Terus dipakai di salah satunya protein gitu. Uh, jadi ya pokoknya Fe ini berhubungan sama hemoglobin atau protein yang mengikat oksigen pada darah. Gitu. Oke, kita lanjut aja ke nomor 23 nih. Diagram berikut menggambarkan arah cahaya pada benda serta interaksinya dengan alat optik. Nah, berarti di sini kalian harus, sebenarnya ini nggak ngitung-ngitung ya, cuman kalian perlu tahu ya alat optiknya aja yang di sini. Nah, yang pasti nggak mungkin cermin datar ya. Kalau cermin datar itu kan dia mantulnya kalau misalnya ada cahaya kayak gini, mantulnya kayak gini. Ada cahaya kayak gini, mantulnya pokoknya kayak searah gitulah pokoknya. Kalau ini nggak mungkin cermin datar. Nah, di sini juga ada cermin datar dan lensa cekung. Cermin datar dan lensa cekung ini enggak ya. Ini maksudnya ini ada campuran dari keduanya gitu. Cuman di sini kita nggak ngelihat ada dua sifat gitu. Ini kayaknya cuma ada satu sifat gitu kalau misalnya kalian lihat. Nah, sekarang kita tinggal tentuin lensa cekung atau lensa cembung. Nah, di sini aku pengen gambar aja deh. Di sini ada lensa cekung itu bentuknya yang kayak gini. Dan lensa cembung ini yang kayak gini. Ya kan? Terus misalnya di sini ada garis. Nah, oke. Jadinya aku udah gambar ada lensa cekung, cembung.
Oke. Nah, lensa cembung ini memiliki sifat yang kayak mirip sama cermin cekung ya kan? Kalau lensa cembung itu miripnya sama cermin cekung. Dia sifatnya konvergen. Atau mungkin kalau kalian belum mengerti apa itu konvergen divergen itu jadi gini, aku gambar aja ya sebentar ya. Aku juga agak lupa jadinya, aku cek dulu yang benar gimana. Oke, jadinya yang benar ini yang jawabannya itu kan lensa cekung ya. Jadi ini aku kasih tahu jawabannya dulu deh. Jadi jawabannya ini lensa cekung. Nah, jadinya gambarnya gimana? Ini kita taruh aja di sini suatu objek O gini kan. Di sini juga kita taruh O. Agak jauh aja deh. Terus di sini kita taruh fokusnya. Nah, kalau lensa cekung itu, kalau misalnya ada cahaya dari sini, dia itu bakal mantul ke sini. Jadi kalau kalau ada yang sejajar sama dia ngenain si lensanya lurus, dia itu bakal kepantul ke si F-nya, si garisnya itu bakal ke titik fokusnya. Sekarang kita bikin justru ada si apa-nya ya, cahayanya tuh dari F-nya gitu. Jadi kita bisa gambar kayak dari sini ke sini. Nah ini juga bakal sini jadinya, gitu. Dan sorry, lensa cekung itu jadinya kan karena dia itu kita gambarnya satu aja ya. Ini kan kita ada di sini contohnya adalah dari objek terus kita lurus ya kan. Ini lurus kan. Ini tuh menuju lurus ke si cerminnya ini. Kita nggak atau cermin atau lensa kita nggak tahu ini apa si kotak ini lah pokoknya. Terus kita lihat bayangannya itu ke sana. Jadinya sebenarnya kalau lensa cekung itu ke dia bakal ada terusan ke gini. Tek 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 gitu. Oke. Sorry guys. Oke. Aku mungkin kayaknya kalau ini agak ribet nih, jadinya aku kasih lihat gambarnya aja. Oke. Ya, jadinya tadi udah bener nih gambarnya kayak gini. Jadinya dia ada bayangan ke sana. Terus kita juga bisa bikin kayak gini satu lagi. Persis kayak si ini. Ada lewat ke ini terus tek gitu dilanjutin ke ke area di sini kan nyatanya ya. Di sini ke mayanya. Jadi pokoknya dilanjutin ke situ. Mungkin agak ribet sih mungkin kalau kalian mau ingat-ingat kayak apanya ya, garis-garisnya gitu. Kayak kalau misalnya garis ke sini harus nanti mantul kemana, terus kayak gitu-gitu itu sebenarnya agak ribet ya. Jadi saran aku sih kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, ini sebenarnya aku paling nggak suka nih gara-gara gimana ya ngafalin garis-garis gitu. Kalian ya kan kalian kalau ngafalin ini gimana? Gara-gara emang kalau menurut aku susah gitu. Dia beneran cuman apa garis-garis kayak gitu, jadi agak susah ngafalinnya kan, begitu.
Jadi kalau saran aku, kalian ya hafalin aja gitu karakteristik dari lensa cekung nih kayak gimana, karakteristik dari lensa cembung tuh kayak gimana. Gara-gara kalau misalnya kalian mau gambar garisnya gitu, kalian harus paham dulu kan sifat-sifat, kayak misalnya kalau misalnya lurus itu harus ke sini, nanti kayak gimana, itu kan agak ribet juga untuk ngafalinnya, malah lebih ribet lagi. Jadi aku saranin kalian kalau misalnya ketemu soal yang kayak gini, kalian ya hafalin aja gitu seingat kalian, kira-kira kalau lensa cekung tuh kayak gimana, lensa cembung tuh kayak gimana gitu. Atau misalnya cermin cembung kayak gimana, cermin cekung kayak gimana. Gara-gara ya itu lumayan susah juga dihafalinnya, gara-gara yang kayak aku bilang tadi, cuman garis-garis gitu. Susah gak apa ngebayangin dan hafalinnya. Oke. Mungkin kayaknya kita satu soal lagi kali ya. Karena kita selesainya jam 17.30. Oke. Di sini ada fisika lagi, cuman kayaknya nggak ngitung-ngitungan. Ini lebih ke pemahaman kalian. Oke, kita baca ya pelan-pelan. 4 kubus dengan panjang, luas, tinggi yang sama dicelupkan ke dalam air. Kubus terletak pada kedalaman dan orientasi yang sama seperti pada gambar. Ini ada gambarnya. Nah, terus disuruh pilih pernyataan manakah yang benar. Nah, oke. Kita di sini kita lihat ternyata dia bahasnya gaya angkat semua nih, A B C D itu bahasnya semua gaya angkat. Sekarang kita berarti ingat-ingat lagi si gaya angkat ini rumusnya kayak gimana? F apung atau F angkat ya dalam air, atau ini hukum Archimedes. Kalau kalian lupa, Archimedes itu adalah Rho massa jenis air dikali G atau percepatan gravitasi dan dikali apa satu lagi, volume benda tercelup, ya kan? Volume benda yang tercelup, bukan volume semuanya ya, volume benda tercelup. Nah, sebenarnya kalau dari rumus ini kita kata kuncinya di sini nih, V tercelup. Sebenarnya coba kita lihat ya. Sekarang di sini dibilang ada gaya angkat segala. Terus di sini dia bilang ada density atau ada massa jenisnya beda-beda. Massa jenisnya beda-beda, si W, X, Y, Z. Nah, sebenarnya si massa jenis ini ngaruh nggak sih ke F ini, F apung ke F angkat, gaya angkatnya ke hukum Archimedes ini? Kan sebenarnya enggak ya. Sebenarnya kan di sini kita lihat yang ada di rumus ini cuma ada air, ada percepatan gravitasi sama volume yang tercelup. Nah, terus kita tahu nih 4 kubus dengan panjang, luas, tinggi. Panjang, luas dan tinggi berarti kan semuanya itu kalau misalnya kita kaliin bisa jadi volume kan? Dan volumenya itu berarti sama kan? Kalau misalnya panjang, luas dan tinggi semua balok ini sama, berarti volume dari W, volume dari X, volume dari Y, dan volume dari Z itu semua sama. Dan semua bagian dari balok itu ada di dalam air kan. Berarti V tercelupnya itu semua sama. Kalau semua V tercelupnya itu semua sama, ya berarti gaya angkat airnya pada kubus juga sama dong. Jawabannya A. Gara-gara ya massa jenis air kan semua udah pasti sama kan. Misalnya kita mau ngitung nih F W gitu, gaya angkat pada W, ya kan ya udah tinggal masukin 1000 terus kali 10 terus kali V tercelupnya. Misalnya V tercelupnya itu ya udah kita tandain V gitu. Terus misalnya kita sekarang mau ngitung Fx atau gaya angkat pada balok X, ya udah kita masukin 1000 kali 10 kali V juga kan sama. Ini kan nilainya sama, V sama V ini.
Ya udah berarti gaya angkatnya nanti hasilnya juga bakal sama di keempat kubus ini begitu. Itu doang jadinya sebenarnya cuman em, volume benda tercelupnya itu semua sama gitu. Jadinya ya kalau misalnya apa tadi ya em, F rho kali G kali volume tercelup kan. Tadi kehapus nih. Nah, ya udah tadi ini rho sama G ini kan pasti sama kan, rho-nya air, terus G-nya itu percepatan gravitasi. Nah, ya kita lihat sekarang volume tercelup nih yang mungkin berbeda, tapi semua volumenya kan sama kan, panjang luas tingginya sama. Berarti ya Wx, YZ semuanya volumenya sama. Berarti Fw, Fx, Fy semuanya juga sama gitu. Makanya gaya angkatnya semua sama gitu. Pokoknya berhubungan mungkin mungkin kalian lihat ini oh ini massa jenisnya kayak gini nih misalnya gaya angkat pada airku 2 kali pada X gitu karena si W-nya ini massa jenisnya 4 terus ininya 2 gitu jadi 2 kalinya. Nah, enggak gara-gara kita masuk apa kita harus ingat lagi ke rumusnya gitu. Rho, G, V dan V-nya itu tercelup, V tercelup, rho-nya itu rho air dan G-nya itu apa rho-nya ini bukan rho ini ya, bukan rho benda nih. Mungkin kalian bakal ketipu di situ gitu. Mungkin kalian anggap si rho-nya ini rho benda, padahal ini harusnya rho air. Oke. Kita belum bahas semua, cuman nggak apa-apa ya. Masih ada beberapa lagi. Karena waktunya juga udah mau habis. Oke, kata-katanya ada yang mau grafik. Kita bahas singkat aja ya. Ini terakhir deh, terakhir banget deh. Kita bahas si grafik. 5 benda yang memiliki massa sama, namun luas dasarnya yang berbeda. Kalimanya diletakkan di meja. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara tekanan yang bekerja pada meja dan luas benda. Grafik manakah yang menunjukkan hubungan keduanya? Jadinya di sini pakai bahasa Inggris pressure atau area. Tapi di sini ada keterangannya ya. Pressure itu tekanan, area itu luas permukaan. Mungkin kalian ada yang kurang bisa bahasa Inggris. Jadi itu udah ada keterangannya gitu. Kita langsung bahas secara singkat aja ya. Di sini kan kalau tekanan itu adalah gaya per luas permukaan. Terus di sini kita disuruh ada grafik antara tekanan dengan area ya, tekanan dengan area. Nah, tekanan dengan area itu berarti dia berbanding terbalik kan kayak gini ya. Jadinya sebenarnya kita anggap si F-nya ini sama gitu, masanya yang sama, namun luas dasarnya yang berbeda. Maka yang nunjukin grafik kayak gini tuh mungkin kalian sebenarnya nggak ini soalnya ini salah satu soal yang tipe-tipe SMA gitu gara-gara grafik-grafik. Cuman yang jawaban yang benar itu adalah yang C gitu. Gara-gara dia berbanding terbalik. Sebenarnya di kunci jawaban yang aku lihat jawabannya C. Cuman sebenarnya harusnya kalau grafik kayak gini itu harusnya D. Harusnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ada X sama dengan X terus berbanding terbalik sama 1/Y itu grafiknya kayak gini nanti terak gitu. Kayak gitulah pokoknya. Jadi nggak langsung kayak gini. Cara baca grafiknya ya kayak gini nih misalnya bentar ya. Misalnya kalau grafik kayak misalnya grafiknya naik kayak gini berarti misalnya di sini P di sini A. Tapi ini nggak benar ya. Ini cuman ini aku Y sama X aja deh. Misalnya kayak gini Y sama X berarti seiring bertambahnya X, Y-nya juga bertambah. Sedangkan kalau misalnya kayak gini X-nya bertambah, Y-nya berkurang gitu. Kayak gitu dah pokoknya. Menurut aku kalian nggak harus banget paham sih kalau untuk grafik-grafik ini dulu. Jadi aku udahin aja ya, udah lewat 3 menit. Oke. Nanti untuk pengerjaannya tadi coret-coret.
ada coret-coretannya, jadi nanti kalian kalau misalnya mau itu nanti aku kasih di grup WA aja, jadi mungkin nanti malam. Oke, karena kita udah selesai, mari kita tutup dengan membaca doa. Masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Udah ya guys. Terima kasih semua yang udah datang. Terima kasih, Kak. Ya.